Oke, kenalin, aku Chandra. Di sini gue akan menjelaskan atau menjelaskan hasil dari MS Project yang gue udah kerjain. Dimana di sini gue mengambil judul pengembangan sistem cek DPT online untuk pemilihan serentak tahun 2024 studi kasus di KPU Kabupaten Banyuwangi. Nah, di pengembangan sistem cek DPT online ini ada beberapa kolom di mana ada task name, duration, start, finish, predecessor, resource name, work complete atau pekerjaan telah selesai. Nah, di sini anggap di ini ada beberapa judul. Di sini gue ngambilnya itu ada fase. Gue di sini bukan gue namain di sini sengaja gue namain fase penerapan, fase inisiasi, fase perencanaan, fase desain, fase pengembangan, fase pengujian, fase penerapan. Di sini ada beberapa fase. Kenapa gue ngambilnya ini? Karena ini hanyalah sebagai judul. Nah, di dalam fase inisialisasi itu ada beberapa sub bagian yang akan gue kerjain. Ini ada identifikasi tujuan, analisis kebutuhan, proyek tim, penyusunan tim proyek, persetujuan stakeholder, dan di fase perencanaan, fase desain, fase pengembangan, fase pengujian, dan fase penerapan pun ada beberapa sub yang akan gua kerjain seperti itu. Nah, di mana gua ngerjain project ini memerlukan waktu atau durasi sekitar 113 hari sampai 114 hari, yang dimana gue memulainya itu di bulan di tanggal 2 bulan 12 tahun 2024 dan selesai di tanggal 26 bulan Mei tahun 2025. Nah, yang pertama yaitu di fase gue lanjut di mana di fase ini identifikasi tujuan. Nah, di identifikasi tujuan ini kenapa sebelum itu kita ke predecessor dulu. Di predecessor dulu itu ada namanya 3SS, 4, 5 dan sampai di fase penerapan itu ada namanya 25FF. Nah, apa sih ini FS SS, FS sampai FF. Nah, itu namanya yaitu ini. SS itu start to start, FS itu finish to finish, FF itu finish to FS itu finish to start, FF itu finish to finish. Oke, kenapa bisa seperti ini? 3SS, 4FS dan 2 atau FF ini. Oke, di sini gua kenapa ngambilnya di angka 3 karena di sini ini anggaplah ini judulnya, teks judulnya dimana kita memulai atau gua memulai sebuah project itu di kolom 3. Di kolom 3 itu gua memulai identifikasi tujuan. Kalau di sini gua tulis 4SS akan terjadi error. Akan terjadi sebuah error. Nah, di sini itu harus mengikuti kolom yang sudah ada di sini. Kalau kita nulis 4 sesuai kolom ini, itu akan terjadi sebuah error. Seperti itu. Akan terjadi sebuah error. Hanya di sini gua tulis 3 SS start to start. Nah, kenapa di sini tidak gua tulisin 4 FS? Karena kalau gua nulisin 4 FS itu harus di kolom 3 ini, di analisis kebutuhan ini, di kolom 4 ini harus selesai dulu pengerjaannya, baru dari ini sampai ini harus selesai dulu 4 FS. Kalau kita tulisin FS 4 FS akan FS-nya nggak akan terbaca karena di sini projectnya belum selesai seperti itu. Lanjut di FF.
Ini FF juga seperti itu juga tadi kasusnya, bahwasanya finish to finish itu saya mulai persiapan infrastruktur dari tanggal ini sampai tanggal ini, dan verifikasi sistemnya saya akan live verifikasi sistemnya dari tanggal ini sampai selesai di tanggal ini, tanggal 26. Nah, oke, lanjut ke resource names. Ini kenapa bisa resource name ini? Resource name ini dibuat di sini di project. Di project terus nah, untuk resource name ini gua bikinnya di sini di Ganchart. Kita klik Ganchart, terus kita klik resource sheet. Nah, di sini untuk resource name-nya itu gua ada beberapa penanggung jawab, yaitu ada project manager, UI UX designer, dan sampai ke server hosting. Nah, di sini per harinya itu untuk project manager gajinya itu 1.200.000, untuk UI UX segini, sampai ke back end developer sampai segini, dan sampai ke server hosting itu 2 juta untuk membeli sebuah server hostingnya. Nah, ini kenapa base projectnya itu Chandra, dibuatnya itu di mana? Di sini di project, di change works time. Nah, apabila di sini ini kan karena gue udah bikin ininya. Nah, kalau kita mau bikin sebuah kalender baru lah, anggap kita mau bikin kalender baru, kita create new, kita namanya apa? Chandra 2. Nah, kita namanya Chandra 2. Oke. Nah, langsung kita sebelum ke eksepsionis ini langsung ke worksheet dulu, kita details. Nah, untuk Sunday Monday. Nah, untuk Friday ini. Nah, ini gua mulainya di sini. Ini. Nah, untuk hari Senin itu kita ambilnya sick day. Gua mulainya dari jam 8 sampai jam 12, dan mulai lagi itu di pukul 1 sampai pukul 5. Nah, seperti ini dari hari Senin sampai Jumat ini gua ngambilnya di sick days. Untuk jadwalnya seperti ini. Untuk Minggu gua ngambilnya ini. Nah, gua klik OK. Nah, lanjut ke ini. Kayak eksepsionis ini hari-hari besar. Jadi nanti di hari-hari besar itu akan muncul. Jadi langsung kita klik OK saja. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk tampilan tasknya kita klik di Ganchart-nya. Mungkin sekilas tampilannya akan seperti ini ya. Lanjut di lainnya di kalender. Nah, kalau kita klik di sini di kalender, di sini akan menjelaskan per harinya itu kita ngapain, kita ngerjain apa di hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Nah, persiapan ini berapa hari lamanya, verifikasi sistemnya berapa hari, seperti itu. Lanjut di Ganchart tampilannya hanya seperti ini. Lanjut di network diagram. Nah, di network diagram itu hanya sekilas tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini diagram-diagramnya, fase-fasenya seperti ini. Lanjut resource sheet itu kita bisa membuat nama project ininya apa, ini bisa kita ganti di sini. Oke, lanjut di resource usage. Nah, ini per harinya, ini membutuhkan berapa hari, identifikasi ininya berapa hari, jam kerjanya berapa lama, total kerjanya itu berapa jam. Di sini kan bisa kelihatan worknya berapa jam. Di sini kelihatan. Resource formnya juga seperti itu, rancangan ini, wireframe dan lain sebagainya. Grafnya, ini grafiknya, grafik pengerjaannya seperti ini.
Nah seperti ini lanjut ke task usage. Nah task usage ini sama tampilannya seperti ini juga, hanya menampilkan bagian-bagiannya, kerjanya berapa lama, seperti itu. Task from ini, task sheet seperti ini hanya menampilkan progresnya mencapai berapa persen, work complete ini berapa persen, seperti itu. Text planner, nah ini seperti ini. Terus timeline, nah ini timelinenya, kalau mau lihat timelinenya berapa ininya apa, terus tracking Gantt chart, nah seperti ini. Langsung ke Gantt chartnya. Nah ini project ininya, ini anggap judulnya project manager, itu berapa persen, dari identifikasi tujuan itu berapa persen. Lanjut ini grafiknya seperti ini. Lanjut ke stakeholder, project manager, stakeholder, project manager, stakeholder, project manager. Lanjut ke, nah seperti ini ngerjainnya ya, sekilas seperti ini hasil dari gua ngerjain. Mungkin sekian yang bisa gua jelasin dari hasil gua ngerjain MS project gua ini. Dari awal nanti gua akan bikin videonya seperti itu, tunggu saja. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.